Eda baru saja keluar dari rumahnya. Ia tidak menggunakan supir untuk pergi. Eda ternyata datang ke toko pakaian bekas dan memilih pakaian yang paling murah. Baru saja berjalan ke ruang ganti, Eda kini berubah menjadi gadis kota biasa dalam sekejap mata. Lalu ia langsung berangkat kerja dan sarapan bersama rekan kerjanya. Terlahir di keluarga kaya di kota ini, Eda bekerja bukan untuk menyambung hidup, tapi karena ia yakin di tempat ini akan mendapatkan lelaki yang dia idamkan. Tapi tidak menyangka saat sedang melayani pelanggan, wanita ini menemukan masalah pada minuman yang disajikan. Tidak ada masalah, ini sangat segar. Apa maksudmu aku seorang pembohong? Tidak. Semakin asam lemon maka akan semakin segar. Wanita itu melihat Eda yang mengenakan gelang mahal. Mengapa saya merasa sedikit malu dengan gelang palsu yang saya lihat? Jangan marah. Silahkan mencoba produk baru dari toko kami. Aku akan keluar dari sini. Dia sedikit berlebihan. Bisakah kamu lebih sopan? Apa yang kau katakan sambil mau menamparkan Eda? Karena kejadian ini wanita itu melaporkannya kepada polisi. Ketika manajer datang meskipun sudah diputuskan mereka bisa pergi tetapi harus memenuhi syarat tertentu, yaitu menerima permintaan maaf langsung dari wanita itu. Rekannya dengan riang setuju tetapi Eda bertekad untuk melawannya. Dia merasa wanita itu yang seharusnya minta maaf. Tapi masalahnya kejadian itu menyebabkan bencana. Sayang sekali, aku selalu berpikir kamu berbeda dari yang lain. Aku tidak akan meminta maaf kepada wanita itu. Melihat karyawannya keras kepala, untungnya Eda adalah wanita yang ia suka. Walaupun susah sekali, dia memutuskan untuk datang dan menasihati Eda. Tapi sejauh ini, manajer belum tahu kalau Eda terbiasa menjadi seorang putri, di mana semua keinginannya pasti akan didapatkannya. Tetapi ketika menghadapi permintaan pelanggan berulang kali, wanita itu menyuruhnya untuk memecat Eda atau akan menghancurkan bisnis mereka. Bagaimana aku harus menyelesaikannya? Ia memikirkan satu hal saat ini. Lalu manajer kembali menasehatinya. Ayolah mengalah untuk menang. Kalau tidak ini akan menjadi masalah serius. Aku tidak peduli tentang apapun. Maaf. Masalah apa ya? Kau tahu aku benarkan. Karena nanti kau tak akan ada di sini lagi. Apakah saya dipecat? Kali ini mereka saling memandang. Tak ada lagi kebaikan cinta pada pandangan pertama seperti dulu. Hanya penuh dengan kekecewaan dan kepahitan. Lalu Eda langsung berkemas bersiap-siap untuk pergi. Tanpa diduga masalah lainnya datang. Berita buruk menyebar dengan cepat di sosial media. Tiba-tiba dia memiliki saudara perempuan lain. Dan banyak orang di rumah tidak tahu apa-apa. Apa yang salah dengan itu? Apakah ada hubungannya dengan dia? Ketika dia sampai di rumah semua orang berdebat tentang ini. Keluarga kelas atas akan menjadi hancur. Jelas-jelas ayahnya melakukan kesalahan tapi tetap mengkritik orang lain. Ibu Eda mengunci diri di kamar dan akhirnya tak tahan lagi. Ternyata benar hanya Eda yang berguna saat ini. Kemudian Eda masuk kamar. Ibu mengatakan semua hal yang tersembunyi dalam hatinya sudah kuketahui sedari dulu. Semua hadiah yang ayahmu berikan kepada nenek dalam beberapa tahun terakhir. Sebenarnya, itu semua hanya buang-buang waktu. Nenek selalu memilih untuk mengambil bagian besarnya dan hal ini telah viral di internet. Tujuan ibu nelpon adalah ingin menyuruhnya. Pasti harus mengerti dan belajar cara-caranya. Tapi bagaimana Eda bisa menerima ini? Dia segera menjatuhkan semuanya dan berlari keluar. Meskipun menginginkan sesuatu tapi dia sama sekali tidak menyukai keluarga ini. Mungkin karena hidup di lingkungan seperti ini membuatnya mendambakan privasi dan cinta. Kemudian Eda menjadi pengangguran. Cinta yang belum dimulai telah padam. Semua hal buruk datang bersamaan. Saat ini tiba-tiba Eda menerima panggilan. Ternyata manajer dari awal sudah sangat takut. Dan tanpa sengaja harus memecat Eda. Aku mengundangmu ke sini untuk melakukan pertemuan, ujar manajer. Saat baru tiba wanita yang melukai Eda kehilangan pekerjaannya. Secara mengejutkan dia meminta maaf dengan tulus. Akhir-akhir ini aku sering bermimpi disambar petir. Apa yang sedang terjadi membuat Eda tidak percaya. Kemarin petir hampir membunuhku. Bisakah kamu memaafkan aku? Baiklah. Akhirnya bisa tidur nyenyak kali ini. Dia orang yang baik. Jadi saya tidak akan mengganggu lagi. Di dalam ketakutan ini beriringan meluap dengan cinta. Maaf sebenarnya aku kemarin mau telepon kamu.
Untuk apa? Untuk mengajakmu kembali bekerja. Semua ini adalah hasil dari kegigihan teman manajer. Setelah memahami semuanya, tamu itu datang untuk meminta maaf. Dan akhirnya ingin mengakui kesalahannya. Eda kembali ke tempat kerja bertepatan dengan momen pesta perusahaan. Tapi tak disangka rekan kerja Eda suka dengan manajer. Ia juga duduk di sampingnya, tak ingin melewatkan kesempatan bagus ini. Karena pestanya hampir berakhir. Aku mempunyai permintaan kecil. Bisakah kau membawaku pulang? Nanti aku harus bekerja lagi. Tapi aku akan panggilkan taksi. Taksi. Jadi kamu kerja jangan kebanyakan lembur dan jaga kesehatan. Enggak, aku gak kebanyakan lembur. Kemudian Eda dan manajer jalan bareng di malam hari menelusuri pantai. Ketika garis pantai muncul di depan mata, kedua orang tersebut diam-diam memupuk cinta. Baru saja melangkah ke pintu menuju gerbang cinta, Eda tiba-tiba menerima pesan yang sangat tak terduga. Pesan apakah itu? Episode kedua berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update episode selanjutnya.